Bapak NS itu kan sebagai guru di madrasah yang Bapak sebagai kepala sekolahnya. Nah, terus statusnya NS sekarang bagaimana, Bapak? Maksudnya sampean NS yang ada di madrasah saya yang atas nama Pak Nasiruddin itu ya Pak ya? Iya. Lah itu kan sekarang kasus itu Pak. Jadi setelah ada kasus, kedengaran terhadap kasus, maka saya atas nama Kepala Minus 11 Binaspa langsung ditelepon oleh Bu Masfufa sebagai Kemenag Kabupaten Gresik. Arahan beliau disuruh nonaktifkan. Ya langsung saya sebagai kepala madrasah memanggil operator saya untuk dinonaktifkan. Mulai di situ sudah sampai sekarang sudah tidak aktif lagi sebagai guru di Mino 11 Binaspa. Artinya sudah tidak menjadi guru lagi di Mino 11 Binaspa. Masalahnya segala seperti absen dan sebagainya sudahlah tidak diabsen lagi semenjak Bu Masfufa itu memberitahu, mengarahkan kepada saya gitu. Itulah makanya kalau memang ada isu atau apa, saya tidak tahu, mungkin itu hanya cuma atau bohong atau apa, itu semestinya itu yang terjadi. Sudah tidak menjadi guru lagi di Minus 11 Binaspa dan sudah tidak ada semenjak kasus itu terangkat nama Pak Nasiruddin di Minus 11 Binaspa. Kalau sebelumnya NS itu memang aktif ngajar di madrasah Bapak? Alhamdulillah aktif. Kalau sebelum ada kasus ya aktif masuk. Kalau setiap hari terang-terangan juga Bu Masfufa tanya juga sama saya begitu, ya enggak. Tapi dalam satu minggu itu tidak masuk, kadang hanya dua hari Jumat dan hari Selasa memang izin dengan saya waktu itu. Sebenarnya saya itu yang tidak memperbolehkan karena di sana juga punya kewajiban. Ya saya atas nama kepala madrasah juga memberi kebijakan juga. Artinya kalau terangkatnya kasus biasa seperti masuk kita seperti biasanya guru-guru yang lain. Tapi kalau melihat jam terbangnya NS sebelum kasus itu sepertinya sering pergi ke Malaysia ataupun pergi ke Jawa ataupun yang lain. Terus itu bagaimana, Bapak? Itu memang ya. Kadang waktu itu saya dengar mana kau tidak masuk Pak Nasiruddin, katanya teman-teman yang lain layar. Oh, pikiran saya dia sudah izin ke orang yang di atasan saya, sebabnya dia sudah bepergian lebih jauh keluar Bawean. Justru apabila mau pergi ke Malaysia atau ke Singapura itu nggak pernah izin, nggak pernah cerita dengan saya, hanya saya tahu bahwa ada di sana gitu, dengar dari teman-teman guru-guru yang lain. Pikiran saya sudah sudah izin ke orang yang di atasan saya. Apa ya izin, apa enggak saya juga tidak tahu, hanya cuma pikiran saya gitu. Karena apa? Saya kepala madrasah kalau bilang ke saya, berarti dia sudah izin ke orang yang menjadi di atasan saya. Itu pikiran saya. Izin apa tidak juga saya tidak tahu itu sih. Bapak sejak NS kena kasus, apa ada komunikasi dengan Bapak ataupun Bapak apa pernah menjenguk ke dalam tahanan? Semenjak ada kasus tidak pernah ada komunikasi dengan saya.
juga saya tidak pernah jenggot karena saya jarang ke Jawa, dan juga saya sibuk dengan kegiatan saya sendiri, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang tidak sempat untuk tanya gimana keadaannya juga tidak sempat gitu. Kalau hanya cuma cerita-cerita dengan teman-teman ya bisa cerita. Bahkan sampai sekarang saya pun tidak tahu gitu gimana sekarang tidak tahu. Terus Bapak selama mengajar di sekolah Bapak, apa ada dari gerak-gerik NS ini memang lain daripada yang lain atau bagaimana? Oh, kalau itu persediaan. Kalau sebelum ada kejadian kasus itu, kalau di madrasah enggak, biasa-biasa saja seperti layaknya guru, justru lebih dari guru yang lain karena dia kiai pada saya. Jadi saya ditanyakan oleh Mas Purba tentang itu, ya saya angkat tangan. Masalahnya kasus itu tidak terjadi di madrasah kami. Anggapan kami di madrasah, di saat ada di madrasah orangnya justru lain dengan yang lain. Ini namanya kiai Pak Wasit. Iya. Ya hormat semua. Iya. Hormat semua yang namanya teman-teman yang lain. Bahkan setiap ada kegiatan mulutan atau akhir sana yang ndak payu kiai yang di luar sudah punya kiai sendiri, ini yang ngisi ceramahnya atau apanya gitu, bahkan sampai doa. Makanya sampai sekarang itu Saran dan nasihat kepada warga Bawean secara umum? ya pokoknya intinya memang manusia punya akal dan syahwat. Jadi gimana akal itu bisa mengawal syahwat, jangan sampai akal dikalahkan syahwat, begitu harapan saya. Ya tentunya mudah-mudahan khususnya kiai-kiai yang banyak santrinya, yang santri-santri perempuan bisa kokoh kuat pendiriannya di kalimatillah, hanya kepada Allah untuk mendidik, dengan yang lain takut terjadi hal yang seperti itu. Saya tidak mau mendengar orang kedua kasus seperti itu di Bawean. Ya, terima kasih Bapak atas bersedianya diwawancara. Semoga Bapak sehat walafiat dan terus Amin. mengabdi di madrasah. Amin, amin. Oke, terima kasih. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.